Ini kedua kalinya aku berhasil memaksa pintu gerbong untuk kembali menutup. Hanya memastikannya untuk tidak turun dulu. Sebentar lagi. Sebentar saja. Kutempatkan ia untuk duduk berhadapan. Dengan pergelangan tanganku yang sudah lebih dulu mati rasa di stasiun pertama. Aku pun duduk dan mulai mengatur nafas. Nampaknya kita baru saja melewati lembah pedesaan dengan pucuk padi yang meninggi. Aku sedang mengendarai kereta tua bersamanya yang terasa bergoyang-goyang di setiap gerbongnya. Kereta ini berjalan dengan sendirinya, dan angin sebagai masinisnya. Juga hanya tersisa beberapa menit sebelum sampai di pemberhentian selanjutnya. Ibu nampak layu hari itu. Rautnya mengutarakan ada benak-benak yang tak terbilang. Sudah seperti itu dari tadi. Bibirnya tertutup rapat, tidak ujar apa-apa. Namun aku tahu betul, dia sedang mendengarkan. Dari kecil, ibu merawatku seorang diri. Seringkali ia menjemputku ke sekolah. Aku digendong, dipangku, dirangkul saat ibu tahu kalau aku tidak sebahagia mereka dengan mainannya. Ibu sogok aku dengan jajanan di pinggir jalan, serta permen karet untuk menghilangkan iri dari kepalaku. Dan kita akan sama-sama pulang menggunakan angkutan umum. Lalu aku tumbuh dewasa. Aku jarang di rumah, karena sibuk menghabiskan waktu bersama teman-teman di luar sana. Ibu terus menghubungiku, tanya aku di mana, bersama siapa, pulang jam berapa. Tapi aku selalu mengabaikan pesannya, dan jarang sekali mengangkat teleponnya. Malah tengah malam aku baru pulang. Ternyata ibu tertidur di ruang tamu dengan remote televisi di tangannya. Kemudian ia terbangun. Ibu marah kepadaku. Selalu bilang kalau aku tidak tahu waktu. Aku berandalan dan tidak tahu caranya pulang. Karena tak suka aku membanting pintu. Menutup mukaku dengan bantal dan pura-pura tertidur. Sampai aku benar-benar lupa bahwa aku sama sekali belum makan. Lalu aku melihat bayangan ibu di sekat jeda antara lantai dan pintu. Ibu berdiri di sana. Dalam senyap, ibu mengetuk pelan. Lalu ibu akan berkata, kalau lapar di dapur masih ada nasi. Terkadang aku meninggalkan rumah di malam hari tanpa pamit, membuka pagar dan menyalakan motorku. Kemudian ibu memergokiku dan menegur bahwa hari sudah begitu gelap. Mau pergi kemana? Katanya. Aku tak pernah menoleh, pura-pura tak mendengar, dan yang kulakukan hanyalah membenarkan kaca spion. Sesaat sebelum tancap gas, ibu bilang, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Dan agenda nostalgia ini sepertinya harus berhenti sampai di sini. Suara lonceng dari tepian stasiun samar-samar sudah mulai terdengar. Kemudian ibu terbangun dari tempat duduk. Ibu menempelkan pipinya ke tepi kaca dengan mata yang mengintip ke arah stasiun depan. Tak lama, ia beranjak bersiap-siap menghampiri pintu di mana gerbong itu akan terbuka. Dan kali ini, ia akan benar-benar turun. Akhirnya kita sampai. Sesaat sebelum roda besi itu benar-benar berhenti, aku mencoba sekuat tenaga untuk ikut bangun mengejarnya. Namun rasa bersalahku begitu besar. Menimpa punggung bahuku. Terasa begitu berat. Kepalanya tidak bergerak sedikit pun. Pandangannya lurus ke depan. Seketika pintunya terbuka. Lalu dia turun tanpa menoleh. Paru-paruku mengintimidasi. Aku memaksa diri juga menjatuhkan badan ke arah pintu dengan sisa tenaga. Namun sayang, gerbongnya tertutup cepat. Dan berhasil menahanku dari dalam. Terlambat. Aku terjebak. Hatiku panik. Aku kewalahan. Namun dari sini sekilas aku lihat ibu membalikkan badannya. Dia masih tersenyum. Tidak, ini bukan senyuman. Sekarang aku bisa melihat giginya. Kereta pun mulai bergerak. Angin di sekitar mendadak kencang dengan suara berisik dari pepohonan. Ibu berjalan kecil menghampiriku, yang kemudian berlari. Ibu berlari. Ibu berlari mengejarku. Ku banting badanku berlawanan arah.
Bersusah payah bangun dan kembali mengejar ibu ke belakang melewati beberapa gerbong. Mataku tak berpaling dari sisi jendela di sebelah kananku. Badanku membentur banyaknya kursi. Aku tersandung berkali-kali. Lari ibu semakin kencang. Namun derasnya angin di sekitar membawa kereta ini unggul meninggalkannya. Nafasku tak beraturan. Aku terhuyung-huyung. Setelah jatuh bangun melewati beberapa gerbong, aku sampai pada titik maksimalku. Kepalaku hangus dan tumbang ke dinding kanan. Aku melihat ibu mulai melambaikan tangannya dari kejauhan. Ibu tidak berdaya saat itu. Ibu tidak berdaya saat kereta meninggalkannya. Ibu menangis. Meski tak sejelas tadi, namun raut mukanya berubah. Aku bisa merasakannya dari sini. Aku masih ingin memandanginya. Lengkungan rel yang berbelok membuat jarak pandangku sudah tidak kondusif lagi. Aku tidak mau kehilangan ibu. Tidak bisa. Dengan antara yang semakin jauh, aku melihat ibu membuka mulutnya. Seperti berteriak. Namun mustahil mendengarkannya dari sini. Dengan sisa kesadaranku yang melemah, ku coba fokus untuk beberapa saat. Seketika aku sanggup membaca bahasa bibirnya. Ibu bilang, "Jaga diri, nak. Hati-hati." Pasti itu. Ibu pasti bilang itu. Aku yakin. Ada tangis yang tak bisa kutahan saat aku ingat betul bahwa aku melupakan sesuatu untuknya. Aku lupa memberikannya terima kasih. Yang teriak pun tidak akan pernah bisa ia dengar. Tidak akan sampai. Aku terkapar lemas. Raga ini jatuh ke lantai gerbong. Dengan rasa sakit yang tidak tertahankan, aku menutup mata. Lalu turun malaikat dari langit untuk mencatat semua kalimat terakhirku. Pesan yang akan kutujukan untuk seluruh pendengar di episode kali ini. Tutup mata kalian. Dengarkan ini baik-baik. Kapan terakhir kalinya kalian memeluknya? Kapan? Yang dia tahu hanyalah memijit kakinya sendiri semalaman akibat hari-hari yang melelahkan. Kapan terakhir kalinya kalian mencium tangannya? Kapan? Yang dia tahu hanyalah memasak, membersihkan rumah, dan menjemur pakaian. Kapan terakhir kalinya kalian membalas pesan darinya? Kapan? Kapan terakhir kalinya kalian bicara padanya? Kapan? Yang dia tahu hanyalah untuk tidak terus-menerus mengganggumu. Yang dia tahu hanyalah mendoakanmu dari kejauhan. Kapan terakhir kalinya kalian memberikannya kado? Kapan? Yang dia tahu hanyalah menolakmu untuk tidak membelikannya apa-apa. Dan kapan terakhir kalinya kalian meminta maaf padanya? Kapan? Semarah apapun kamu, ketahuilah, kepalanya menua, kulitnya mengerut. Teguran yang tiada henti-hentinya, caci maki, salah paham, menganggapmu remeh, mengusirmu dari rumah. Ucapan yang menyakiti. Namun jauh di bilik balik tempatnya tertidur, dia ingin berdamai. Dia lelah akan hidupnya. Dia akan terus menyembunyikan rahasia itu darimu tanpa ada yang tahu betapa inginnya ia memelukmu meski cuma sekali saja. Jangan jadi aku yang baru saja mengantarkannya ke liang lahat namun tak sempat membalas budi. Telapak surga yang tak sempat aku cium akan selalu tidak cukup untuk menembus segalanya. Tadi adalah stasiun terakhir baginya. Dengan gerbong exit menuju surga Firdaus. Kereta angin ini akan terus membawaku ke masa depan. Tanpanya, tanpa prajurit terbaik yang pernah Tuhan kirim. Aku menangis di fantasi ini. Di Bandung tanpa kamu.